kita kembali berbincang bersama dengan Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Apindo dan juga staf Presiden, yaitu Bung Doni Gahral. Saya ke Bung Doni. Bung Doni. Ya. Ya, soal semangat perlindungan tenaga kerja di masa pandemi seperti ini, Anda melihat dengan momentum disahkannya undang-undang ini sudah tepat belum? Iya. Pertama, saya tadi ingin lanjutkan yang disampaikan Mas Haryadi bahwa kita harus bedakan solusi tenaga kerjaan dalam situasi pandemi dan solusi tenaga kerjaan dalam artian yang lebih luas begitu. Kalau dalam situasi pandemi memang ada langkah-langkah yang konkret dan strategis, seperti misalnya ada prakerja, ada bansos, ada subsidi gaji. Ini untuk mereka yang memang terdampak saat ini, ya, akibat perekonomian yang menurun begitu. Nah, tapi Cipta Kerja ini berbicara sektor tenaga yang lebih umum begitu. Artinya ya ke depan tentu saja dengan investasi yang lebih mudah saja akan tercipta lapangan pekerjaan, dan pelindungan tentu saja tidak kemudian dikesampingkan seperti dikatakan Mas Haryadi, bahwa tetap saja ada cuti tidak dihilangkan, pesangon tetap ada, bahkan pemerintah itu menjamin agar berarti di sini ada jaminan bahwa cuti melahirkan akan tetap dibayar ya, tidak dihitung sebagai unpaid leave ya Pak ya? Dapat dipastikan itu ya? Jadi begini, berubah, kan Mbak. betul. Jadi undang-undang itu kan ketentuan umum, ya, akan dijabarkan secara lebih teknis dalam peraturan turunan. Jadi kita tidak bisa mengatakan karena belum diatur maka tidak diatur begitu. Ya, jadi ini nanti berarti memang ada celah untuk tidak membayarkan pada saat cuti melahirkan ya Pak ya? Ini maaf Mbak, Pak Doni, saya silakan bantu ya, karena tim saya yang terlibat langsung. Jadi Mbak, itu tidak ada perubahan Mbak. Saya pastikan itu tidak ada perubahan, karena itu memang tidak ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi gini, Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengambil mana yang mau diatur ulang, kira-kira demikian. Yang tidak diambil berarti dia masih ada di Undang-Undang lama. Jadi tidak ada perubahan. Oke, artinya kembali ke existing Undang-Undang Tenaga Kerjaan maksud Anda, Pak? Betul. Masih ada di sana. Namun kan yang menjadi pertanyaan publik kan ini bagian dari Omnibus Law, Pak. Bagaimanapun perusahaan bisa saja mengatasnamakan undang-undang ini untuk mengatur tata kerja dalam satu perusahaan. Tidak bisa gitu, Mas. Tidak bisa gitu. Jadi Omnibus itu mengambil adalah yang mau diregulasi. Yang tidak diambil itu stay di undang-undang yang lama dan itu masih berlaku. Demikian ininya penjelasannya. Jadi nggak usah dikhawatirkan itu. Jadi nggak ada, memang itu dari awal sudah kami emang itu di dalam draft yang lama itu muncul Mas Abraham. Tapi kita udah sepakat sama serikat pekerja, ya enggak lah, ini kan nggak ada artinya para pihak kita tripartit juga. Baik, kalau sudah disepakati dengan serikat pekerja, kenapa tetap demo besar-besaran seperti ini? Nah, itu dia tadi saya bilang Pak, karena tidak mengikuti, ya nggak tahu lah, saya nggak paham lah ya. Tapi yang jelas di dalam kita ada 8 konfederasi Mbak, 2 walk out, 6 stay gitu loh. Nah, yang walk out ini mungkin karena tidak mengikuti pemahamannya seperti apa sehingga keluarnya adalah narasi yang kurang pas begitu. Tapi kalau kita dalami lagi proses itu nggak ada yang berubah. Kalau yang nggak diambil nggak berubah begitu. Tadi juga Mas Abraham sempat yang jam-jaman itu ya, itu adalah alternatif seperti halnya outsourcing Mas. Outsourcing itu kan sekarang diatur nih misalnya ya. Kalau yang sebelumnya yang menjadi permasalahan dulu waktu sebelum diatur outsourcing itu perusahaan outsourcingnya yang dalam tanda petik banyak yang nakal karena ya dengan berbagai itulah. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini pekerja outsourcing itu haknya sama Mas. Baik. Dengan yang lain. Gitu. Pak Haryadi, yang menjadi pertanyaan di masyarakat terutama para pekerja adalah jika memang itu adalah undang-undang opsional dan lebih menguntungkan pengusaha, maka mereka akan berpikiran pengusaha akan mengambil yang opsional itu yang lebih menguntungkan perusahaan. Tidak gitu Mbak. Tidak begitu. Jadi itu tergantung karakter pekerjaannya Mbak. Tidak semua bisa seperti itu. Jadi misalnya nih ya, yang seperti ini kan memang pekerjaan yang sifatnya adalah ini juga sebetulnya Mbak Anisya itu justru akan membantu. Tadi kan Mbak bilang nih patriarkat gitu ya. Sebetulnya enggak. Jadi justru untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita yang memang harus mengurusi anaknya dan sebagainya, ini bisa pakai opsi itu gitu loh. Jadi ada fleksibilitas yang tadinya nggak bisa Mbak. Kalau misalnya dia rigid Mbak, itu nggak mau terima yang kayak gini.
gitu, nggak mau berdasarkan jam-jaman. Jadi ini mengatur, tetap diatur seminggunya adalah 40 jam normalnya. Pak Aryadi, salah satu kritik terhadap undang-undang ini juga soal momentum, kemudian soal transparansi dan sebagainya. Dari pengusaha sudah diajak bicara, termasuk juga dari serikat pekerja. Yang ingin saya tanyakan, selama proses ini berlangsung dan Anda sebutkan tadi dilibatkan begitu, apakah memang proses ini sudah sebegitu transparannya? Kalau untuk yang klaster tenaga kerjaan, Mas, itu kalau yang kami ikuti sebetulnya sudah cukup memadai. Nah, saya kebetulan memang tidak begitu memonitor yang lain ya, kan ada 11 klaster semuanya. Yang 10 klaster kebetulan tim kami ada yang mengikuti, tapi memang dari kami, karena kami tahu bahwa masalah klaster ketenagakerjaan ini yang paling sensitif dan paling nanti pasti menimbulkan kontroversi, kami mengikuti betul. Nah, kalau yang lainnya itu juga berjalan, Mas. Jadi artinya karena tentu dengan proporsional ya. Betul Pak, karena sedikit banyak juga ada banyak kritik yang mengatakan mengapa dikebut, kemudian juga cetak salinan termasuk draft RUU-nya finalnya itu tidak ada di tangan, bahkan tidak ada di tangan anggota legislatif yang ikut di paripurna itu begitu Pak, termasuk di kalangan serikat pekerja, itu kan banyak kritiknya Pak. Ya, kalau yang itu kebetulan kami tidak mengetahui ya, karena itu proses legislatifnya. Tapi apa yang kami ikuti adalah proses di dalam memberikan masukan. Jadi kami itu prosesnya kalau dalam memberikan masukan sebenarnya sudah cukup panjang. Mungkin keterlibatan para pihak diajak. Terkait hal itu bisa dijawab oleh Pak Doni terkait yang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini terkesan colong-colongan dilakukan pada saat pandemi agar tidak terjadi demo besar-besaran, kemudian Sabtu Minggu dikejar dan lain sebagainya. Ya, itu proses yang terjadi di parlemen ya, artinya ya kita tidak bisa berkomentar soal itu. Ya, artinya bahwa kenapa dipilih tanggal itu disahkannya itu saya kira. Tapi outputnya adalah menimbulkan kecurigaan yang berakhir pada demo besar-besaran seperti hari ini, Pak. Ya, sekali lagi kami sebenarnya tidak bisa berkomentar mengenai proses yang terjadi di parlemen. Itu saya kira pilihan yang sudah disepakati oleh semua fraksi yang ada di DPR begitu ya. Kalau kemudian itu kemudian ada demo tadi seperti kata Mas Aryadi, saya kira tadi ada mispersepsi yang kemudian tidak dicairkan lalu akhirnya berdampak seperti ini. Bung Doni, perlu kita ingatkan juga bahwa tidak semua fraksi menyepakati ini karena ada dissenting juga kan, bahkan ada yang walkout dari paripurna gitu. Ya, jadi Anda melihat apakah memang proses politik yang berlarut-larut seperti ini tidak menjadi perhatian dari istana untuk kemudian menelaah kembali apa yang sesungguhnya terjadi di balik Omnibus Law, utamanya dalam klaster ketenagakerjaan? Ya, kalau kita bicara momentum ya, kenapa disahkan ya, yang dikatakan tergesa-gesa, itu saya kira timing yang memang sudah dipikirkan masak-masak oleh fraksi-fraksi dari DPR. Kalau ada yang dissenting, itu saya kira proses politik yang terjadi, dinamika politik yang terjadi, kita memang demokratis dan memang itu terjadi, kita tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekali lagi, ya ketika undang-undang sudah disahkan, maka ya jalan satu-satunya untuk kemudian mengajukan keberatan atau gugatan adalah judicial review, ya itu adalah mekanisme konstitusional yang kita pahami bersama, begitu. Ya. Kalau kemudian ada demo besar-besaran, ya saya kira tadi dikatakan ada persepsi yang sudah kemudian sedemikian latennya akhirnya ya meledak seperti ini. Tapi bagaimana dengan alternatif lain, Bung Doni? Tadi kita sempat kabarkan mengenai permintaan dari kalangan buruh di Jawa Barat disampaikan oleh Ridwan Kamil meminta Presiden mengeluarkan Perpu dan sebagainya. Ya, sampai detik ini belum ada pertimbangan untuk mengeluarkan Perpu. Ya, artinya ya sampai saat ini ya jalan konstitusional yang bisa ditempuh adalah judicial review. Kemarin juga ya Ketua salah satu serikat buruh besar, Mak Andi Gani juga mengatakan ya mereka bersiap untuk mengajukan judicial review. Saya kira itu sah-sah saja dan kita bersiap untuk itu. Baik, dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini sangat positif bahwa akan ada banyak investor yang masuk. Sejauh ini apakah sudah ada yang waiting list? Kalau kami boleh tahu berapa yang waiting list? Setidaknya ini untuk ease the pain para pekerja dan juga mereka yang sedang menanti pekerjaan. Ya, sekitu data teknis itu nanti saya bisa koordinasi dengan kementerian teknis yang terkait ya. Tapi kalau sekarang kita belum bisa menyampaikan itu secara konkret begitu ya. Tapi sekali lagi spiritnya ya adalah bahwa ini yang membuka ya investasi ya supaya lebih mudah dan akhirnya pekerjaan ini spiritnya itu gitu tanpa mengesampingkan perlindungan.
Oke, terima kasih untuk waktunya, Bung Doni, tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden, juga Bung Haryadi Sukamdhani sudah berbincang bersama kami. Pemerintah angkat bicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah menteri memastikan undang-undang tersebut hadir untuk kepentingan pekerja. Konferensi pers kemarin dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan banyaknya kesimpangsiuran informasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari isu ketenagakerjaan, pertanahan dan perhutanan, usaha mikro hingga perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian yang berikutnya, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat. Ini banyak sekali yang terjadi banyak distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Ini kenapa diatur? Jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi ada kita mengakomodir tuntutan pelindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Yang hal baru yang lain saya kira perlu saya sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum, jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di samping itu juga dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Ketika ada proses PHK itu masih dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kepastian hukum dan merupakan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja dan kepastian dalam bekerja. Kita ketahui bahwa 87% pekerja kita itu pendidikannya menengah ke bawah. Dan 39% pendidikannya adalah SD. Oleh karena itu sangat penting agar sektor padat karya itu bisa terbuka. Dan kita ketahui bersama bahwa sektor yang terbuka digitalisasi itu membutuhkan retraining dan reskilling. Sehingga itu menjadi hal yang dicatat oleh pemerintah. Pemerintah juga mencatat bahwa usaha kecil dan mikro dan menengah jumlahnya 64,19 juta. Dan di dalam jumlah tersebut itu lebih dari 75% adalah sektor informal. Sehingga dengan undang-undang ini dapat bertransformasi dari sektor yang informal menjadi formal. Kemudian undang-undang ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha mikro. Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 400 orang yang diduga merupakan penyusup dalam aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Dari hasil rapid test diketahui 22 perusuh reaktif COVID-19 dan langsung dikarantina. Makasih ya, jadi sejak hari Senin yang lalu, tanggal 5, 6, 7, 8 memang ada pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa memang pihak kepolisian tidak mengeluarkan DCTP. Alasannya adalah karena memang di masa pandemi COVID-19 ini, kita ketahui Jakarta sekarang ini sudah sangat tinggi penyebaran COVID-19 ini, ya. Termasuk zona merah, hampir setiap hari adalah 1.000. Makanya ini yang kita kedepankan adalah edukasi secara preemptif kepada para teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, teman-teman mahasiswa yang ada untuk ayo bersama-sama bahwa PSBB di Jakarta masa perketatan ini harus kita betul-betul memang taati protokol kesehatan. Kalau terjadi kumpul-kumpul yang banyak ini bisa membawa klaster-klaster baru lagi, ya. Kemarin sudah kita amankan sekitar 251. Ada indikasi anarko, ya, yang bukan orang-orang yang memang mau demo. Mereka ini orang-orang pengangguran.
kita amankan. Dan kita lakukan protokol kesehatan, kita rapid. Ada 12 yang ternyata reaktif. Sekarang kita amankan. Sekarang kita isolasi dia di Pademangan. Pagi ini kita amankan lagi sekitar 150 lebih. Khususnya yang anarko-anarko ini. Ini di istana, yang di depan istana kita baru saja kita sudah melaksanakan, sementara masih rapid. Ini sudah ada 10 lagi yang reaktif. Yang akan rencana kita akan isolasi di tempat khusus isolasi di Pademangan sana, di dekat asrama atlet sana. Nah, ini yang saya bilang bisa membawa klaster-klaster baru. Bagaimana kalau mereka bergabung bersama? Presiden Joko Widodo meninjau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk mengembangkan kombinasi tanaman. Kami kembali untuk Anda saat lagi.